Dan sekarang saya ingin memasuki judul baru. Saya menyebutnya ikat janji kekayaan. Ikat janji kekayaan. Di dalam kebenaran ini kita akan diberi bagaimana kita bisa tahu mengakses kekayaan janji Allah pada Abraham. Bagaimana kita mengakses kekayaan Allah sendiri. Dan bagaimana kita juga bisa mengakses kekayaan nenek moyang kita. Jadi tidak ada yang lebih besar dari ini. Kalau kita bicara tentang berkat, kekayaan, dan kelimpahan. Pertanyaan muncul adalah seperti ini. Apakah kita betul-betul sudah mengakses kekayaan yang diberikan Allah kepada Abraham. Dan kekayaan Allah sendiri. Kita akan melihatnya nanti. Itu sebabnya ini juga bukan judul yang baru kalian dengar. Ini judul yang sudah kalian dengar. Tapi Papa ingin memberi satu pernyataan. Kalian yang sudah mendengar, mari kalau belum pas selama ini, yuk di realign lagi. Di realign, di readjust. Diselaraskan, disesuaikan. Dan saya mau ini menjadi final bagi kita bahwa komitmen kita tegas bahwa aku tidak lagi tidak selaras, tidak harus semestinya, supaya kita bisa melihat apa yang diberikan Allah pada kita melalui ikat janji kekayaan. Siapkah kita di sini? Mari kita buka dulu Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Ikat janji kekayaan. Ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ini pertanyaan kita juga, bukan? Dari mana aku tahu Tuhan untuk memiliki janjimu? Dari mana aku tahu Tuhan kalau kekayaan yang kau janjikan kau berikan padaku? Dari mana aku tahu Tuhan kalau negeri ini akan kumiliki? Karena itu janji Allah pada Abram. Bayangkan Tuhan jawab loh. Artinya Tuhan kasih jalannya. Inilah jalan untuk mengakses kekayaan Tuhan. Mengakses kekayaan Allah kepada Abram. Dan Tuhan kasih jalannya. Apa jalannya? Ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina
berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Menurut kalian dijawab Tuhan nggak? Pertanyaan Abraham tadi. Dijawab. Jadi kalau dijawab maksudnya apa? Dengan ayat ini tadi maksud Tuhan apa? Apakah sekarang kita ambil lagi lembu, kambing, domba, dan seterusnya? Apa sih maksud Tuhan dengan katanya seperti ini? Karena dijawab, bukan? Pertanyaan Abraham kan begini, dari mana aku tahu? Ayat 9 dijawab Tuhan, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku. Sebenarnya dijawab Tuhan itu caranya. Bisa paham? Sekarang kita harus tahu maksudnya ini apa. Jawaban Tuhan itu, maksudnya itu adalah di ayat 18. Di ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu, sungai Efrat. Kalau di ayat 18 itu, kata perjanjian itu bukanlah kontrak, promise, tapi covenant. Covenant itu arti Indonesianya bukan perjanjian, tapi ikat janji. Jadi untuk kita bisa mengakses kekayaan Tuhan, kelimpahan Tuhan, kita harus ikat janji dengan Tuhan. Itulah yang menjadi rahasia bagi gereja. Kenapa selama ini belum mampu mengakses seperti nenek moyang kita Abraham. Kenapa? Gereja belum mengerti dimensi ini. Apa itu? Ikat janji. Jadi Abraham kira-kira bertanya begini. Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Tuhan Allah menjawab, ikat janji dengan aku. Bisa mengerti? Jadi kalau kita ikat janji dengan Tuhan Allah, kita akan mengakses itu. Yes. Itu firman-Nya. Kita akan mengakses kekayaan, kelimpahan, janji Allah kepada Abraham. Bisa mengerti? Lanjut lagi. Tulis di bawah dulu. Dari manakah aku tahu, kata Abraham? Maka jawab Tuhan, ikat janji dengan aku. Sudah dapat kan? Oke. Sekarang kita mau lebih jauh dulu untuk berbicara tentang ikat janji. Karena kita harus tahu kebenaran ini dengan benar, ikat janji. Karena kalau ikat janji ini tidak kita pahami, tidak kita praktekkan, kita tidak akan mampu mengaksesnya. Bisa mengerti? Yes, mari kita lihat dulu tentang ikat janji ini. Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17 ayat 1. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Amin. Kalau kita perhatikan ayat yang kedua, kenapa Tuhan buat ikat janji lagi? Bukankah di Kejadian 15 Tuhan sudah buat ikat janji? Pertanyaan itu muncul, bukan? Karena Abram itu tidak setia dengan ikat janjinya. Karena Tuhan sudah berkata bahwa anak kandungmu, tapi dia menghampiri Hagar. Bisa mengerti? Nah, apalagi di situ kelemahan dari ikat janji Abram dengan Allah di situ, ikat janji itu tidak bisa diwakili oleh kambing domba. Ikat janji itu harus diri kita sendiri. Maka di situ ada recovenant. Makanya di situ disebut akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku
dengan tidak bercela. Karena sebelumnya Abram tidak hidup dalam ikat janjinya. Dia menghampiri Hagar. Bisa mengerti? Makanya berikutnya mari kita baca. Aku akan mengadakan, ayat kedua, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku. Nah, lihat itu. Jadi ikat janji itu ada dari pihak Allah, ada dari pihakmu. Bisa mengerti maksud saya? Ini yang diri covenant Tuhan. Hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Artinya pegang ya ikat janji. Ku jangan seperti yang kemarin. Jangan seperti yang kemarin. Lihat, kau tidak hidup dalam ikat janjiku seperti yang kemarin. Apa yang kau alami? Kau bentrok dengan istrimu, kau bentrok dengan Hagar, kau merasa bagaimana dengan Ismail? Kau berdoa supaya Ismail bisa berdiri di hadapanku. Tuhan bilang tidak. Itu menjadi ya masalah dalam keluarganya gitu. Lalu Tuhan baik, Tuhan datang lagi dan berkata, yuk recovenant lagi. Sekarang begini, dari pihakku ini, dari pihakmu itu. Karena ikat janji itu adalah dua belah pihak. Bisa mengerti? Ini yang harus kita mengerti, kita pahami. Oke, lihat di situ dulu. Ayat yang keempat. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi kalau kita ikat janji, kita diberi nama baru. Bisa mengerti? Ingat Ruth dan Naomi ikat janji? Dia diberi bangsa baru. Dia beri identitas baru. Semua hal dalam hidupnya berubah. Begitu juga kita. Kau ikat janji dengan Papa, kau menjadi baru. Bisa mengerti? Ada power of covenant. Ada kuasa dalam ikat janji. Hidupmu tidak akan sama ketika kau ikat janji dengan orang yang diutus Tuhan. Abram ikat janji yang benar dengan Allah, namanya Abraham. Ingat, power of covenant itu ada. Kalau ikat janji kita benar, Allah yang membuat ikat janji, Allah yang menjadi penjaga ikat janji, dan Allah yang akan meneguhkan ikat janji. Itu sebabnya Tuhan membenci perceraian. Karena pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan. Karena ikat janji yang pertama, yang mula-mula kita lihat adalah pernikahan. Bisa paham? Dua menjadi satu. Aku di dalammu, engkau di dalamku. Jadi ini adalah kunci untuk bisa mengakses. Tapi kita harus paham bahwa ikat janji itu dua belah pihak. Kalau kita ikat janji, kita menjadi baru in everything. Nama itu sifat. Nama itu nature kita. Jadi kalau nama diganti, sifat kita diganti. Ingat waktu Yakub mau menyeberang sungai Yabok? Bukankah begitu? Di situ namanya diubah kan? Betul kan? Yakub jadi Israel. Itu yang membuat Esau tidak lagi membunuh, dendam kepada Yakub karena Esau sudah melihat dia Israel. Karena Yakub tidak pincang, Israel pincang. Maka dia jadi berdamai. Jadi kalau namamu diubah, semua hal akan berubah. Amin 2 kali. Esau berjanji akan membunuh Yakub. Jadi waktu Yakub melihat adiknya, waktu Esau melihat adiknya Yakub, ini bukan Yakub. Yakub nggak pincang. Ini siapa? Ketika dia melihat Yakub yang adalah Israel, kasih karunia Tuhan melembutkan hatinya. Itu sebab dia mengampuni. Kalau kau hidup dalam ikat janji, musuhmu didamaikan Tuhan. Musuhmu didamaikan Tuhan. Musuhmu didamaikan Tuhan. Haleluya. Kalau namamu diganti, everything berubah. Ada kuasa dalam ikat janji. Nggak banyak gereja tahu ini. Makanya perlu dicek kekayaan kita ini model apa. Lihat Ishak menabur di musim kemarau 100 kali. Oh, kita akan sampai di situ. Kita hanya melakukan prinsipnya.
Dan Tuhan berjanji ada di firman-Nya. Selamat datang dalam kelimpahan. Selamat datang dalam kelimpahan. Amin, amin. Haleluya. Silakan duduk. Jadi nama kita itu diubah waktu kita ikat janji. Abram, namamu Abraham. Cukup mengerti di sini. Nah, ayat kelima kembali. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Itulah semua janji kekayaan. Makanya ikat janji kekayaan. Semua berisi berkat, berisi kemenangan, berisi kelimpahan. Itu ikat janji Tuhan. Hebat bukan? Saya kalau membayangkan kalian nanti di sekolah apostolik yang ke-7 bulan 12 mengalami semua ini, hando barile brende hakabahai hi harolo bung hale krabahande re mahandara labahai. Tahu artinya itu? Katakan, ikat janji dengan Allah berisi kekayaan, berisi kemenangan, berisi kelimpahan, sorga yang terbuka, tanah yang subur, berlimpah susu dan madu. Amin, amin, amin. Engkau hanya perlu diikat janji itu. Oke. Nah, jadi mari kita lihat dulu lebih jauh. Ikat janji itu seperti apa, saudara? Nah, jadi di ayat yang ke-7, sudah kan? Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta. Nah, lihat ini. Serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi ikat janji itu tidak saja antara Allah dan bapakmu. Tapi ikat janji itu juga antara Allah dengan keturunan bapakmu. Anak-anak rohaninya. Jadi itu nggak berhenti di satu orang, tapi itu lanjut terus pada keturunannya. Keturunan di sini bukan jasmani, karena Tuhan memilih Ishak. Kalau masalah jasmani ada ada Ismail, dari Ketura ada 5. Jadi kenapa Ishak ini disebut benih? Haleluya, haleluya. Jadi ikat janji keturunan itu tidaklah lahiriah, tapi rohani. Oke, jadi tidak berakhir pada Abraham, tapi pada keturunan Abraham. Tidak berakhir pada bapak rohanimu, tapi juga lanjut padamu. Sekalipun kau bukan keturunan jasmaniku. Amin. Haleluya. Jadi jangan bilang ikat janji itu stop pada seseorang, tidak. Janji itu lanjut terus pada keturunan, ke keturunan, ke keturunan. Kita keturunan Abraham bukan? Berkat itu sampai padamu. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan. Jadi janji itu yang dibilang Abram begini, dari mana aku tahu kalau itu nanti kau berikan. Itu bukan hanya untuk Abram ternyata dari ayat ini, tapi pada keturunannya juga. Oh. It's amazing. Coba lihat di ayat yang itu ya, di ayat yang keberapa? Ayat ke-8 tadi, lihat. Kepadamu Abraham dan kepada keturunanmu akan kuberikan. Clear bukan? Akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lihat ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham. Itu kan dari pihak Tuhan. Dari pihakmu. Lihat kan? Makanya suami istri itu kan kalau kita janji nikah kan dikasih cincin. Siapa yang pertama kasih cincin? Laki-laki dulu, yang pria dulu kan? Perempuan kalau nggak kasih cincin kan nggak sah. Kan gitu.
Atau tiba-tiba, lu mana cincinnya tadi? Kan 2 di sini. Kok tinggal 1? Apa yang terjadi? Gitu kan? Dikantongi suaminya kan? Kupikir itu untukku. Maka ikat janjinya tidak sah. Belum lagi berkeluarga, dia dikantongi cincinnya kan gitu. Ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Nah ini harus kita pahami. Harus kamu pegang. Jangan bercacat. Perjanjianku antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah kita akan lebih jauh nanti menjelaskan ini dalam prakteknya kita bagaimana. Karena nggak mungkin kita disunat. Iya kan? Oke. Bisa paham maksud saya? Jadi dari pihakku kata Tuhan ini. Besar nggak janji-janji Tuhan? Dari pihak Abraham ini. Oke? Nah kita lompat lagi Kejadian 17 tadi. Ayat 19. Kita lebih jelas. Tetapi ayat yang ke-18. Dan Abraham berkata kepada Allah. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak. Haleluya. Ada yang terkejut? Karena prinsipku tegas. Ikat janjiku pada keturunanmu. Ismail itu tidak bagian dari keturunanmu karena dia bukan istri ikat janjimu. Sarah yes. Hagar bukan. Jadi Tuhan punya prinsip yang tegas dalam ikat janji. Tidak, sekalipun dia darah dagingmu. Tapi Hagar bukan istri ikat janjimu. Cukup mengerti di sini? Nah, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamakan dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Jadi bukan hanya kepada Abraham tapi dengan dia yang disebut keturunan. Dan menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Bisa mengerti? Nah, kalau kita lihat prosesi ikat janji Tuhan antara Allah dengan Abraham, itu kita harus tahu bagaimana kita implementasikan sekarang di tengah-tengah kita. Bisa mengerti? Yang penting prinsipnya dari pihak Allah, dari pihak kita. Oke? Nah, secara literate atau secara praktek ini nggak kita lakukan lagi. Artinya disunat begitu, bukan. Kita harus tahu sekarang maksud Tuhan itu apa sekarang. Itu yang mau kita pelajari, oke? Yesaya 59 ayat 21. Bagaimana kita mengaplikasikan itu sekarang sebagai ikat janji. Oke? Nah, mari kita telusuri dulu. Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 ayat 21. Sudah bukan? Adapun aku, inilah perjanjianku. Jadi Tuhan sedang menjelaskan inilah covenantku. Bisa mengerti? Inilah covenantku. Nah, ini yang mau kita mau tahu maksud Tuhan apa sih tentang covenant? Adapun aku, inilah perjanjianku. Berarti inilah covenantku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Berarti satu orang kan? Apa yang ditaruh Tuhan dalam seorang ini? Roh dan firman. Bisa paham? Roh dan firman. Jadi covenant Tuhan itu begini. Aku meletakkan rohku dan firmanku pada seseorang. Bisa paham? Nah, lanjut lagi. Seseorang tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu. Jadi roh yang ditaruh Tuhan dalam diri seseorang dan firman-Nya itu harus juga ada di dalam keturunanmu. Bisa mengerti? Jadi apa yang diberikan Allah kepada seseorang ini tadi? Roh
dan firman. Maka itulah dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan kan roh dan firman. Nah, bisa mengerti? Siapapun yang berikut yang membawa roh dan firman yang sama, itu termasuk keturunan. Bisa paham? Dari pihak Tuhan apa? Roh dan firman. Gitu dia. Dan siapapun yang membawa roh dan firman yang sama dari seseorang ini, itu disebut keturunan. Bisa mengerti kan? Oke. Ya. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Nah, Yesaya 59 ayat 21 ini kalau kita teliti itu masih dari pihak Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian 17 ayat 1, kita harus tahu bahwa dari pihakmu dan dari pihak kita. Dari pihak Allah dan dari pihak kita. Kalau dari pihak Allah kan roh dan firman. Dan berikutnya yang membawa roh dan firman yang sama. Tapi dari kita? Oke? Bisa mengerti kan? Nah, untuk menjelaskan ini, yuk kita ke Kejadian 14. Kejadian 14. Kejadian 14 ayat 17. Jadi ikat janji itu sekarang apa? Dari pihak Tuhan. Roh dan firman. Yes, roh dan firman. Bukan lagi kambing, lembu, apalagi. Dari pihak Tuhan itu roh dan firman. Tapi roh dan firman ini ditaruhnya dalam diri seseorang. Makanya kalian harus menemukan seseorang loh. Iya. Kalau enggak bagaimana bisa? Baca ayat itu. Rohku dan firmanku yang kutaruh di dalammu. Ini kan seseorang. Satu orang. Tidak akan meninggalkan mulutmu dan keturunanmu. Jadi orang yang enggak menemukan seseorang bagaimana? Yes. Nah, mari kita lihat contohnya. Kejadian 14 coba. Kejadian 14 ayat 17. Ini yang membuat banyak gereja harus mengerti kebenaran ini supaya bisa masuk. Supaya bisa masuk. Kejadian 14, 17. Mari kita jelaskan arti dari roh dan firman lebih lanjut. Kejadian 14, 17. Sudah kan? Nah, lihat. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, perhatikan baik-baik. Sudah masuk kita ini ke intinya, lihat. Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Apa arti imam Allah? Yang mewakili Allah. Bisa mengerti? Ingat, kalau kita ikat janji dari pihak Allah, kan membawa roh dan firman. Roh dan firman itu dilambangkan dengan roti dan anggur. Bisa mengerti? Melkisedek sebagai wakil Allah membawa roti dan anggur. Bisa paham? Roti dan anggur, roh dan firman yang dia terima dari Allah. Bisa paham? Diberikannya kepada Abram. Bisa mengerti? Karena itu diletakkan Tuhan Allah pada seseorang. Seseorang ini yaitu Melkisedek sebagai wakil Allah, representatif Allah, membawa roti dan anggur sebagai simbol roh dan firman. Bisa mengerti? Dia bawa kepada siapa? Abram. Lihat ya. Melkisedek, Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lihat. Lalu ia, siapa ia ini? Yes, Melkisedek memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan waktu Melkisedek memberkati Abram, siapa sesungguhnya yang memberkati? Iya, lihat itu, baca coba. Yes, lihat coba. Begitulah cara Allah untuk memberkatimu. Lihat. Lihat ya, ayat 19, lihat. Lalu ia memberkati Abram. Wakil Allah yang memberkatinya memang. Tapi lihat. Ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah. Nah, lihat kan? Jadi, dengarin Papa, keimamatan Melkisedek yang dibawa oleh Yesus adalah keimamatan di mana kita terhubung dengan
yang diutusnya, sehingga kita terhubung oleh Allah yang mengutusnya. Kita terhubung dengan Allah melalui orang yang diutusnya. Itu keimamatan Melkisedek. Kita tidak hidup dalam keimamatan Harun. Jadi dengan kita terhubung dengan wakil Allah, kita terhubung dengan Allah itu sendiri. Itulah Melkisedek. Itulah keimamatan Melkisedek yang harusnya gereja hidupi. Tapi ini sepertinya tersembunyi bagi gereja. Tapi sekarang itu tidak boleh. Supaya kita bisa mengaksesnya. Bisa paham? Nah, mari lanjut lagi ayat 18 dulu sekali lagi, karena ini sangat-sangat penting. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi waktu kita ikat janji, maka Allah yang maha tinggi akan memberkatimu. Itulah kuasa ikat janji. Ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Nah, dengarkan. Salah satu janji dari ikat janji itu adalah bahwa musuhmu mengalahkan musuhmu. Bisa paham? Nah, kalau kita bicara tentang mengalahkan musuh di domain, itu sebenarnya hanya bagi mereka yang ikat janji. Besok kita masuk di situ. Bagaimana kita menaklukkan domain ekonomi coba? Seperti mustahil. Tapi itu diberi Allah bagi gereja yang hidup dalam ikat janji. Karena dalam berkat ikat janji diberikan, terpujilah Allah yang menyerahkan musuhmu. Haleluya. Allah yang menyerahkannya. Karena kalau kemampuan kita tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu sebabnya ini sangat-sangat esensi sekali. Melkisedek berkata, engkau akan diberkati oleh Allah. Dan yang kedua, Allah akan menyerahkan musuhmu. Oh, haleluya. Amin. Inilah janji ikat janji. Janji ikat janji. Silakan duduk. Saya mengerti? Ayat 20. Nanti kita akan, makanya ini akan bersambung ke besok, yaitu berdampak di domain-domain. Ini bersambung dia. Makanya jangan jadi nggak hadir. Bolak-balik terus ya. Oke. Nah, lihat di situ ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi dari pihak Allah yang tadi, roti dan anggur. Dari pihak Abram adalah 1/10 dari semua. Bisa mengerti maksud saya? Jangan mulai nelan lidah nih. Nelan ludah kok udah 1/10. Ini papa ini sudah mulai mau meminta duit saya nih. Aku udah tahu maksud papa ini. Jangan berdosa loh. Inilah template Tuhan. Ini pola Tuhan. Makanya kita banyak gereja kesusahan masuk. Bukan saja tidak memahami, tapi tidak mengerti juga arti 1/10. Baginya kalau memberi 1/10 itu mengurangi uangnya. Kau akan salah memandang itu. Salah. Dari pihak Tuhan clear. Dari pihakmu harus clear. Saya akan membawamu pada iman bahwa kebenaran ini akan bisa kau hidupi. Amin. Oke, baik. Nah, lihat ayat 21. Bersiap ya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram. Lihat, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi,
pencipta langit dan bumi. Coba lihat, dari mana dia tahu kata-kata itu tadi? Dari Melkisedek. Bukankah itu yang dikatakan Melkisedek? Coba. Jadi kesimpulan kita apa? Allah Bapakmu menjadi Allahmu. Pewahyuan yang diterima Bapakmu menjadi pewahyuanmu. Makanya kalau kita terhubung dalam ikat janji, warisan rohani, kehidupan rohani, Allah yang kau kenal akan menjadi Allah yang kau kenal, warisan rohani yang kau miliki, semua itu akan mengalir padamu. Dari mana Abraham tahu itu? Itulah keimamatan Melkisedek. Kita akan lebih jelas mengenal Allah. Kita akan lebih dekat mengenal Allah. Katakan, pewahyuan Allah Bapakku menjadi pewahyuanku. Roh dan firman dalam mulutnya, roh dan firman dalam diriku. Sama bukan? Itulah ikat janji. Nah, lihat di situ lagi. Coba ayat yang ke-21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Kenapa Abram gak mau? Dia teringat Mesir. Dia berikan Sarah, dia dapat harta benda. Betul kan? Dan dia gak mau kaya dengan cara itu. Ketika keimamatan Melkisedek, ikat janji dengan Allah establish dalam dirimu, semua kekayaan dunia cut off. Kekayaan Mesir, kekayaan Sodom dan Gomora cut off. Karena kau akan selalu menerima kekayaan Allah, pencipta langit dan bumi. Rebeke da bahane. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kenapa Abram tidak mau? Karena dia tahu kekayaan Mesir membuat aku membawa Hagar. Ini masalah dalam hidupku. Karena kalau kita memakan buah yang baik, kau makan yang jahat. Dan Abram tidak mau. Cut off kekayaan Sodom, cut off kekayaan Mesir. Aku hanya menerima kekayaan Allah, pencipta langit dan bumi. Karena Abram tahu itu yang diberikan Allah kepadanya melalui Melkisedek. Stop Mesir, stop Sodom. Kau tidak bisa membuat masalah dalam hidupku, keluargaku, perjalananku. Aku tahu maksudmu. Semula baik, tapi berikutnya jahat. Oh, rabakada bahande lebe. Ingat, Bapakmu pencipta langit dan bumi. Bukan Sodom, bukan Mesir. Berhati-hati. Haleluya. Itu sebabnya diikat janji kekayaan. Aku nggak akan mau mengambil hartamu dengan memberi orang-orang ini. Dia teringat Mesir. Kuberi Sarah, aku memang kaya. Dan Sodom tahu mau mengulanginya. Abram berkata, tidak. Karena dia mendapatkan pewahyuan akan Allah melalui ikat janji dengan Melkisedek. Amin 2 kali. Good. Kok hebat sekali hari ini. Beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Amin. Wow. Luar biasa sekali. Saya udah gak capek-capek melihat rohmu. Gak capek-capek saya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bisa lanjut lagi 23? Ketika dia ikat janjinya establish, inilah yang terjadi. Semua hal yang dunia cut off. Makanya orang yang hidup dalam ikat janji, semua hal yang duniawi bisa ditinggalkannya. Kekayaan dunia bisa ditinggalkannya. Hidup yang baru datang. Amin. Powerful sekali ikat janji. Lihat ayat 23. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi. Dia tidak mau kaya dari Mesir, tidak mau kaya dari Sodom, karena dia tahu dia kaya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dan tahu ketika dia komitmen seperti itu, baca Kejadian 15 ayat 1. Karena Kejadian 15 setelah Kejadian 14 kan? Maka Tuhan datang kepadanya dan berkata seperti ini. Ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, akulah upahmu, akulah kekayaanmu, akulah pencipta langit dan bumi. Oh, haleluya.
Berdoa dalam roh 1 menit. Rasokoda bahande. Hi rabakada bahanda. Oh rabo relebreke. Arela bando bikiande. Arebenamanda. Husobo kodoboro. Bawa kami masuk Tuhan. Bawa gereja ini masuk dalam ikat janji yang benar demi nama Yesus. Sebab Engkaulah upah kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekayaan kami, pencipta langit dan bumi. Oh, berdoa lagi. Lesobokoda bahai, Ibre ilo sokoda bahande. Bawa kami masuk Tuhan. Sobokoda bare bereke, Yando borolo borolo bahanda, Breke seke bahando lobo. Rabakada bahari lebere lobo bakada bahaya. Hele lebere asondo borolo borolo bakabahaya. Haleluya. Haleluya. Akulah perisaimu, akulah upahmu, akulah kekayaanmu. Aku pencipta langit dan bumi. Ketika Abram ikat janji dengan Melkisedek, Abram ikat janji dengan Allah itu sendiri. Haleluya. Bawa gerejamu masuk pada dimensi ini. Untuk Indonesia yang baru. Untuk Indonesia yang baru. Demi nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Tahu sebelum duduk, yang baru saya bagikan itu masih 5% dari 100%. Itu aja kan sudah begini. Haleluya. Tunggu, saya sabar aja. Haleluya. Masih 5%. Silakan duduk. Karena ujung daripada kekayaan ini, kita menjadi pohon kehidupan. Daunnya jadi obat, buahnya jadi makanan. Lewat kekayaan, yes. Jangan sepele dengan kekayaan. Hasil orang benar adalah pohon. Makanya kau harus kaya. Makanya di situ disebut ikat janji kekayaan. Karena kita bisa menjangkau bangsa-bangsa oleh kekayaan ini. Saya tidak bilang kita harus seperti apa kayanya, bukan. Tapi kita harus mengakses kekayaan ini. Ukurannya bisa beda-beda. Tapi ketahuilah kalau itu datang dari ikat janji, itu hasil orang benar. Powerful ini, saudara. Powerful. Yang penting kita mengerti dulu prinsipnya, oke? Abimelekh bertekuk lutut karena ikat janji Ishak. Karena Abimelekh melihat Ishak lebih powerful kekayaannya. Indah sekali. Sudah bisa mengerti? Haleluya. Kejadian 14 ayat yang 17 tadi. Sudah selesai kan? Ketika, yuk kita lihat dulu ayat 18 itu. Kejadian 14, 17. Kejadian 14, 17. Lompat 18. Udah kan? Melkisedek. Melkisedek ini apa sih artinya? Kebenaran. Salem artinya apa? Damai. Jadi raja kebenaran dan damai ini sebenarnya merujuk Yesus. Makanya Yesus membawa keimamatan Melkisedek. Karena Yesus tidak dari keturunan Lewi, makanya dia tidak membawa keimaman Harun. Dan kita juga bukan orang Israel jasmani. Makanya kita hidup dalam keimamatan Melkisedek oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, Melkisedek di sini membawa roti dan anggur. Yesus yang wujud aslinya adalah Yesus juga melakukan yang sama. Coba kita lihat. Yohanes 6. Yohanes 6. Karena di perjanjian baru juga Yesus mengestablish ikat janji, saudara. Jadi ini bukan hanya perjanjian lama. Ini juga di perjanjian baru. Saya akan membawa kita bahwa ini sebenarnya konsep Tuhan sampai perjanjian baru. Saya mau bertanya sama kalian, ada nggak di perjanjian baru kata perpuluhan? Tidak ada, tapi saya akan menunjukkan itu ada. Karena mata saya berbeda, saudara. Kita nggak bisa lari dari kebenaran.
Kalau kita temukan literate perjanjian baru tidak ada. Tapi kalau kita melihat dengan seksama, wahyunya ada di situ. Karena ikat janji ini bukan perjanjian lama. Ikat janji ini adalah konsep Tuhan. Dan perjanjian itu sampai selama-lamanya. Dan Yesus sendiri membawa pola ini. Karena dialah Melkisedek itu di perjanjian lama. Kita lihat coba Yohanes 6. Terus indah sekali ini. Yes, amen. Amen, I like it. Kalian harus sering-sering berkata seperti itu. Indah sekali hidup. Amen. Makanya Tuhan tersenyum melihat kita. Tuhan tersenyum. Tadi pagi kita sudah senyum kan? Jadi jangan datang kemari senyum. Katakan kanan kiri, aku anak yang beruntung. Yohanes 6, mari kita lihat Yohanes 6 ayat 54. Sudah kan? Lihat. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tentu maksud Tuhan ini bukan literate-nya. Bukan, ini adalah sebuah simbol sebenarnya. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini bahasa apa ini? Iya, bahasa ikat janji. Lihat. Ia tinggal di dalam aku di dalam dia. Ini juga bahasa Rut kan? Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Kemana kau pergi, ke situ aku pergi. Di mana kau bermalam, di situ aku bermalam. Di mana kau dikuburkan, aku pun di situ. Karena ikat janji membuat dua jadi satu. Makanya kemana dia pergi, ke situ. Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Sebab engkau di dalam aku di dalammu. Makanya Rut itu nenek moyang Yesus. Sekalipun dia bangsa Moab. Rut itu bangsa Moab. Tapi dia ikat janji dengan Naomi, dia menjadi Israel. Dan dari rahim Rut, dari rahim keturunan Rut, Yesus lahir. Dan bahasa yang sama dicaplok Yesus. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Itu bahasa ikat janji. Melalui apa? Darah dan daging. Nah, ini kan simbol. Coba, maksud Tuhan itu simbol apa? Yuk kita lihat, Lukas 22. Itu akan tetap merujuk Kejadian 14 tadi, roti dan anggur. Iya, saudara. Oke? Nah, daging dan darah itu maksud Tuhan Yesus apa? Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku. Ah, ya kan? Jadi bukan berarti literally dagingnya kita makan. Tapi itu berbicara disimbolkan dengan roti. Bisa paham? Dan anggur. Sebagai simbol dari daging dan darahnya. Betul kan? Nah, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Yang berisi anggur tentu. Bukan nggak begitu? Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Jadi roti dan anggur itu sebagai pengganti daging dan darah Yesus yang dia sebut tadi. Jadi kalau kita meminum rotinya, memakan roti dan anggur, kita sedang memakan daging dan darahnya. Bisa mengerti? Nah, kalau kita lihat Melkisedek di Kejadian 14, dia membawa apa tadi? Roti dan anggur. Karena itu Yesus yang sama. Bisa mengerti maksud saya? Nah, kalau kita lihat kembali sebelum Kejadian 14 tadi, kita ingat Yesaya 59 tadi. Bahwa roti dan anggur itu adalah roh dan kan? Bisa mengikuti saya? Itu bahasa roh lagi kita. Jadi untuk yang sekarang ini, ikat janji itu dari pihak Papa, pihak Tuhan, saya memberikan kepadamu roh dan firman. Apa yang ditaruh Tuhan dalam diriku, itu harus ada padamu. Dari pihakmu, kau harus memberi persepuluhan kepada Tuhan. Bisa mengerti? Nah, kita nanti akan lihat di situ maksud
1/10 itu seperti apa. Bisa mengerti? Nah, karena ikat janji itu dua belah pihak. Gak bisa. Nah, masa papa bawa roti dan anggur, roh dan firman. Aku membawa 1/10. Lebih banyak korbanku. Jangan salah loh. Enak aja bagiin firman, saya kasih 1/10. Bagiin firman, kasih 1/10. Piak. Lihat. Roh dan firman tadi. Roti dan anggur. Roti dan anggur tadi apa? Daging dan darah. Dia beri nyawanya kau masih 1/10. Kau nggak tahu harga yang saya bayar ya? Enak banget nih, khotbah, kasih firman, kami amin, beri perpuluhan. Tutup mulut. Roh dan firman tadi apa simbol? Roti dan anggur. Roti dan anggur, daging dan darah. Yesus disalib loh. Roh dan firman dari sorga emangnya bisa kita ambil sesuka hati? Ada harganya itu. Dia harus mati terhadap dirinya sendiri. Jadi ada harga yang kubayar, ada harga yang kau bayar. Dari pihakku ini, dari pihak Abraham disunat, itu harga, saudara. Makanya ketika ikat janji Abraham yang pertama, dia korbankan kambing dombanya, nggak kuat ikat janjinya, sampai dia sendiri yang dipotongnya, yaitu disunat. Karena sunat itu bicara dia mati terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah berdarah, kau pun berdarah. Karena ikat janji itu dimateraikan oleh darah. Haleluya. Bisa mengerti? Jadi kita harus mengerti bahwa ikat janji itu tidak murahan. Ikat janji itu begini, aku memberi diriku, engkau memberi diriku. Aku membawa roti dan anggur, kau membawa 1/10. Itu ada simbol-simbol memberi diri. Suami memberi diri kepada istrinya, istrinya memberi diri kepada suaminya. Jadi ikat janji itu saling memberi diri. Papa dengan engkau, engkau dengan papa. Jadi saya mengerti bagian saya, kau mengerti bagianmu. Maka kita akan masuk dalam ikat janji yang benar. Haleluya, kan dari 1/4. Makin pahit dan ludah ini. Haleluya. Nanti sharing ya. Sharing di bawah equalisasi. Nah, saya mau bawa lagi lebih great. Saya bilang tadi sama klien, apakah ikat janji konsep perjanjian lama? Tidak. Apakah perpuluhan konsep perjanjian lama? Tidak. Saya akan bawa kalian coba. 2 Korintus 8. Setelah itu kita break. Oke, masih ada satu sesi lagi kan? Lihat, Kejadian 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat 1. Yang penting konsepnya kita mengerti. Jadi Yesus memberi hidupnya. Kau memberi hidupmu. Iya dong. Masa Yesus memberi hidupnya kepadamu, kau nggak memberi hidupnya? Itu bukan balancing itu. Jadi ikat janji itu suami dengan istri, suami memberi hidupnya, istri memberi hidupnya. Allah juga begitu, dia bawa daging dan darahnya. Lalu kita bawa apa? Nah, itu hanya materai, sesungguhnya dirimu juga itu. Tapi kan harus ada materainya. Sama seperti gini, Pak Almer, aku mengasihimu. Pak Almer, aku mengasihimu. Tapi tidak pernah aku beri apapun. Itu kan hanya di mulut. Rala bakai. Aku mengasihimu Tuhan. Oh, haleluya. Materainya apa? Coba misalnya kayak Pak Joli dengan Bu Pinta. Pak Joli bilang, sayang, I love you so much. Sayang, I love you so much. Tapi setiap kali Pak Joli misalnya lewat sate, gak pernah dibawa satenya gitu. Kan Bu Pinta kan berkata, sayang, perlu bukti, bawalah dulu sate itu. Kan betul kan? I love you Jesus, I love you. Apa buktinya? Bisa mengerti? Contoh begini, saya bilang sama seseorang, aku beri hidupku padamu. Lalu yang seseorang itu berkata, aku tidak mau.
Terjadi ikat janji? Aku mencintaimu, kuberikan segalanya, aku tidak mau. Kan nggak terjadi. Mari kita lihat di perjanjian baru. 2 Korintus 8. 2 Korintus 8. Siap dengan ini kan? Nah, lihat. Indah sekali kebenaran ini kalau kalian hidup. Indah sekali. Lihat. 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Ini udah bicara harta ini. Sangat miskin. Oke? Nah lihat. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi kekayaan itu tidak membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan. Miskin pun kita bisa kaya dalam kemurahan. Jadi kita nggak bisa berkata tunggu kaya baru memberi. Enggak dong. Karena kaya dalam kemurahan itu di batin kita. Bisa mengerti? Terimplementasi lewat perbuatan. Nah, lihat di situ. Sangat miskin namun kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Bisa mengerti? Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Apa maksudnya ini? Memberi. Memberi. Bisa mengerti? Memberi. Oke. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Lihat ya. Mereka memberikan diri mereka. Apa ini maksudnya? Ikat janji. Karena Yesus sudah memberikan dirinya. Mereka memberikan diri. Maka mereka mudah memberi. Dirinya saja sudah diberi. Apalah yang tadi. Jadi kalau kita mengerti konsep memberi diri kepada Tuhan, gak mungkin kau pelit. Kau akan kaya dalam kemurahan. Kita harus mengerti kebenaran ini. Mereka memberi diri. Ini sudah seperti Yesus memberi dirinya. Dia memberi dagingnya, dia memberi darahnya. Mereka tahu konsep itu, mereka juga memberi dirinya. Bisa mengerti? Nah, lihat di situ ayat yang kelima. Mereka memberikan, mereka memberikan diri mereka. Lihat ya. Pertama-tama kepada Allah. Semua orang bisa melakukan ini. Gampang. Tapi kalau kita lihat di bawah, seterusnya. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi mereka memberi diri kepada siapa? Kepada Allah dan kepada kami. Kami ini siapa? Paulus yang diutus Tuhan bagi mereka. Jadi kita ikat janji dengan seseorang, kita ikat janji dengan Allah itu. Come on. Jadi jangan kita berpikir kita hanya memberi diri kepada Allah saja, kepada manusia jangan. Bagaimana kau menghapus ayat ini? Hapuslah coba. Kalau nggak datang malaikat. Ini udah jelas disebut. Come on. Nah lihat. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Jelas mudah karena mereka sudah memberi diri. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah kalau mereka memberi diri, dengarkan saya. Kalau mereka memberi diri dan memateraikannya dengan persembahan, apa namanya itu? Perpuluhan. Makanya inilah konsep perpuluhan. Makanya konsep perpuluhan itu bukan 1/10. Ketika kita tahu kebenaran ini, kita memberi diri. Kita menghormati Tuhan, menghormati ikat janjinya. Gak mungkin kau hitung. Bisa mengerti maksud saya? Dengarkan Papa. Mau kalian masuk grade yang tinggi? Karena kita ayo beriman. Saya menantangmu beriman pada firman ini. Kalau kau beriman pada firman ini, kau mengakses kekayaan itu. Karena kita nggak melakukan tepat.
Kak, maaf ya, saya tidak memaksamu untuk hidup di sini kalau belum mampu. Tapi sebagai bapak saya menyampaikan kebenaran ini. Contoh begini ya, contoh begini. Misalnya penghasilan kita X. Coba hitung 1/10 dari X. Itu udah roh kekhawatiran. Tanya hati nurani. Tapi kalau kita memberi dari konsep memberi diri dan menghormati Tuhan, beda itu. Ya terserah mau melangkah ke situ atau tidak. Karena janjinya pun Allah berkata, aku ada di situ. Nah, lihat berikutnya. Lihat berikutnya. Ya, jangan jadi nggak selera makan nanti habisnya. Amin. Ini orang-orang yang mengerti kebenaran, melakukan kebenaran, mengerti semuanya. Amin. Nah, lihat di situ. Lihat di situ. Sampai di mana tadi? Ya. Allah juga kepada kami. Kalau dia memberi diri, materainya persembahan, itu udah perpuluhan. Sebab arti perpuluhan ada persembahan yang mewakili semuanya. Bisa paham? Sebab lihat ayat ke-6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Lihat ayat ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Bukankah sebelumnya mereka sangat miskin? Jawab saya. Bukan hanya kaya loh. Kaya dalam segala sesuatu. Dengan menerapkan konsep ikat janji. Ada terobosan dalam keuangan, dalam kehidupan. Siapa yang seperti ini kaya dalam segala sesuatu? Abraham. Baca Kejadian 24 ayat 1. Buka Kejadian 24 ayat 1. Kejadian 24 ayat 1. Bisa dibaca? Yuk, 2, ya. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Keturunannya juga begitu. Yang hidup dalam ikat janji. Oh, haleluya. Dan tahu kalian, untuk mengakses ini, ayo kita baca selanjutnya. Makanya apa yang kau berikan, Allah tidak kalah memberi. Jangan takut. Kalau kau memberi itu untuk kebaikanmu. Haleluya. Lihat ya, 7. Terjadi transformasi ekonominya di situ. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Coba lihat. Dan dalam kasihmu terhadap kami. Kalau dia kaya dalam kasih, berarti dia punya banyak itu. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Lihat teruskan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Makanya ini bukan paksaan. Kau harus rela melakukan. Kau harus dengan ikhlas, dengan iman melakukan. Nah, ayat 9, terjadilah ini. Inilah yang terjadi. Lihat, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itulah transformasi mereka sangat miskin menjadi kaya dalam segala sesuatu. Haleluya. Karena mereka mengakses firman ini. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh kekayaannya sendiri. Haleluya. Kita bisa mengutip itu. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Tapi kita tidak tahu mengaksesnya. Lihat, mereka sangat miskin menjadi kaya dalam segala sesuatu. Maka Paulus berkata, ia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin, kita mengakses kekayaannya. Berimanlah. Ayo masuk. Ayo percaya, supaya engkau, keluargamu, masa depanmu, anak-anakmu hidup dalam ikat janji kekayaan. Oh, haleluya. Jangan takut. Jangan hitung-hitungan. Apakah Yesus hitung-hitungan? Kalau kau berani beriman hidup di sini, justru engkau berkelimpahan.
Jangan lihat saya, lihat firman tadi. Kalau saya mengutip-ngutip boleh. Ini betul-betul dicatat oleh firman Allah yang hidup. Ia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Terjadi pada jemaat Makedonia. Sangat miskin menjadi kaya dalam segala sesuatu. Hanya dengan menerapkan memberi diri dan memateraikannya dengan persembahan dari keikhlasan, dari kerelaan, dari iman yang tulus ikhlas. Bukan dengan hitung-hitungan. Jangan begitu dengan Tuhan. Jangan begitu. Berimanlah anak-anakku. Bukan saja harta dan uang yang akan diberikannya kepadamu. Hal-hal yang rohani juga. Anak-anakmu sehat-sehat. Perjalanannya dijagai. Karena 1/10 itu juga materai. Tuhan semuanya milikmu. Jagai ya. Kita nggak tahu betapa dahsyatnya ikat janji itu. Silakan duduk. Tulis di bawah. Panjang loh ini 1 halaman. Masih bisa? Haleluya. Amin. Tulis di bawah. Ikat janji itu adalah saling memberi diri. Pihak Allah ya, pihak kita juga ya. Ikat janji itu adalah saling memberi diri. Yesus memberi dirinya, kita memberi dirinya. Kalian dengan Papa, kalian memberi diri, saya memberi diri. Kalian berpikir banyak hidup saya itu yang harus saya cut supaya saya menjadi saluran yang baik bagimu. Banyak kesenangan saya, hobi saya, keinginan saya potong supaya saya menjadi benar bagimu. Kau tidak tahu berapa area hidup saya yang sudah dipotong. Kapan saya bangun, kapan saya tidur, kapan saya keluar, itu banyak yang dipotong. Itu tandanya saya memberi diri padamu. Kalau saya tidak hidup seperti ini, emangnya Tuhan kasih wahyu ini? Kau bawa dalam hidupmu, kau bawa di hatimu, kau bawa di pekerjaanmu, kau melihat terobosan, kau melihat segala hal. Dari pihakmu juga. Memberi diri. Dengan ikhlas, dengan iman, dengan percaya. Enggak dengan paksaan. Bisa mengerti? Itu yang namanya ikat janji yang benar. Ada cerita lucu. Apa cita-citamu? Jadi bapak rohani. Karena dia tengok enak kali bapak rohani itu. Ayo silakan. Try. Bisa mengerti? Jadi ikat janji itu adalah saling memberi. Oke, nggak boleh timpang. Lanjut. Dari pihak Tuhan adalah ia memberi diri. Dari pihak Tuhan adalah ia memberi diri. Dari pihak Bapak rohani kita, itu sama dari pihak Tuhan, oke? Dengan membawa roh dan firman. Makanya setiap hari kalian datang, saya akan membawa fresh word dari sorga. Firman Tuhan yang segar dari sorga. Saya akan bernubuat untukmu, saya akan mendoakanmu, saya bersyafaat untukmu. Tiap-tiap hari, disiplin waktunya. Kadang-kadang saya bayangkan wajahmu berubah jadi, loh kok merengut dia ya? Apa yang terjadi? Tiba-tiba jadi senyum. Oke, haleluya. Bisa mengerti? Nah, jadi di situ disebut dengan membawa roh dan firman. Dari pihakmu adalah engkau memberi diri dengan memberi persepuluhan. Oke, sudah kan? Dengan menerapkan ini, maka roh dan firman dalam diriku menjadi roh dan firman dalam diri. Engkaulah keturunan itu. Gitu dia. Oke, saya ulangin. Dengan menerapkan ini, maka roh dan firman dalam diriku menjadi roh dan firman dalam dirimu. Itulah Yesaya 59 ayat 21 tadi.
Apa yang membuat roh dan firman belum ada padamu, materainya mungkin belum ada. Jadi nggak bisa hanya dari mulut. Aku memberi diri, aku mengasihi, nggak bisa cukup hanya di situ. Bisa paham maksud saya? Bisa mengerti? Apakah saya membuat-buat semuanya ini? Kau lihat sendiri bukan? Bisa mengerti? Lanjut. Dengan membawa roh dan firman dari pihakmu adalah engkau memberi diri dengan memberi persepuluhan. Oke. Tulis lagi, seringkali ikat janji kita tidak sempurna karena kita tidak memberi perpuluhan dengan benar. Oke. Nah, kalau perpuluhan kita tidak benar, ikat janji kita tidak sempurna. Ngerti nggak maksud saya? Bisa mengerti kan? Nah, saya menemukan ada 9 poin mentalitas kita. Kenapa kita nggak bisa menyeberang masuk untuk memberi perpuluhan itu dengan iman yang 100%. Tanpa yang lain-lain. Saya menemukan ada 9 poin yang membuat itu menjadi penghalang. Namanya mentalitas. Oke, poin pertama itu karena tidak percaya. Jadi konsep ataupun mentalitas dalam dirinya tentang perpuluhan itu dia tidak percaya. Pasti terhalang itu. Terhalang dia. Apapun kata Tuhan tentang perpuluhan di firman seperti yang tadi, ada penolakan gitu. Sehingga waktu dia terapkan nggak bisa 100%. Karena dia tidak percaya gitu. Nah, itu terbangun dalam diri kita bisa. Tidak percaya. Maka nggak pernah kita sempurna jadinya. Yang kedua, khawatir. Kalau ku beri, aku kurang. Nah, ini juga mentalitas bisa jadi stronghold dia. Bisa. Khawatir. Bisa paham maksud saya? Yang ketiga, keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Mungkin dia mendengar tentang perpuluhan itu dari sumber yang salah. Dia terima, dia percayai. Itu bisa menjadi penolakan itu. Bisa paham maksud saya? Ini juga bisa menghalangi kita menerapkannya dengan baik. Yang keempat, pengalaman. Artinya, waktu dia memberikan perpuluhan, nggak ada apapun yang terjadi dalam dirinya. Nggak ada apa-apa gitu. Pengalaman itu membuktikan keyakinan yang salahnya itu dia benarkan. Oh, berhati-hati saudara. Pengalaman itu bukan kebenaran. Be careful. Ini bisa jadi bangunan-bangunan yang opposite dengan kebenaran. Kita akan kesusahan menerapkan ikat janji. Bagaimana kita mengaksesnya? Boleh Papa mengajari kalian? Ingat loh, saya merdeka menyatakan perpuluhan karena itu kebenaran. Dan saya tidak memaksamu memberi. Kau harus memberi dengan iman, kerelaan, hati, kepercayaan dan seterusnya. Ingat jemaat Makedonia itu mereka memberi dirinya dengan keikhlasan. Bisa paham maksud saya? Nah, jadi kita bisa menjadi terhalang karena pengalaman. Kita nggak mulai ragu bahwa perpuluhan itu memang adalah kebenaran yang memberkatiku, yang menjagaiku dan seterusnya gitu. Ketika kebenaran ini dibuka, kita terapkan pun kembali lagi seperti awal. Berarti ada opposite itu yang selalu menolak. Saya mendengar suara. Ini yang menjadi stronghold bagi gereja untuk masuk dalam ikat janji. Karena kita khawatir uang. Sesungguhnya kita menyembah mamon. Karena menyembah mamon khawatir. Sorry, saya sebagai bapak loh. Saya mau kau kaya. Serius, saya mau kau berkelimpahan. Itu doa saya. Saya berpuasa, saya menangis, saya bersyafaat. Tapi kalau ini kebenaran, saya harus katakan.
Dan saya tidak memaksamu untuk memberi. Karena saya pun bisa survive dari pekerjaan saya, dari bisnis saya. Saya bekerja, saya berbisnis. Saya tidak meminta-minta, saudara. Bisa mengerti maksud saya? Tapi saya menemukan bahwa cacat di dalam penerapan ini hampir 99%. Sehingga gereja, jemaat itu kaya karena seperti orang dunia kaya. Bukan karena mengakses berkat ini. Kita hanya sedikit orang yang bisa mengakses berkat Abraham ini. Orang bekerja keras, orang dunia bekerja keras, kaya. Please. Ini penting. Lihat, Yesus memberi diri 100%. Dan kalau kita berkata, Tuhan, aku memberikan diriku juga 100%. Kau harus beri bukti, karena iman itu bukti. Kalau kau percaya, kau memberi diri, bukti harus ada. Itu sebabnya saya mau bertanya sama kalian, boleh? Siapa yang ngajari Abraham memberi perpuluhan? Tidak ada. Karena dia tahu dia harus memberikan dari semua yang dia miliki untuk Allah itu. Makanya ini gak dipaksa-paksa, kawan. Dibagi-bagikan tentang perpuluhan. Dibagi-bagi seperti di apa itu istilahnya? Disugesti. Jangan dong, harus ikhlas kita. Emangnya cuma kalian yang menerapkan perpuluhan? Saya juga menerapkan perpuluhan. Karena tidak ada orang yang spesial sehingga tidak hidup dalam hukum ini. Sehebat-hebatnya saya dipakai Tuhan, saya harus menerapkan juga hukum ini pada Bapak rohani saya. Bukan hanya kalian aja. Di sini imam saksinya. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kita nggak bisa, apa itu istilahnya ya? Seperti yang saya sebut tadi, gereja susah masuk di sini. Karena kalau udah berbicara uang, ini menjadi apa ya? Menjadi kayak Yesus tandingan gitu. Yesus dan Mamon. Makanya kalau kita mau kaya tambah kerja, mau kaya tambah jam kerja. What's the matter? Saya tidak bilang bahwa kita tidak bekerja keras. Tangan yang rajin memegang kekuasaan. Pertanyaan saya, betulkah kita masuk sudah ke berkat Abraham ini? Bagaimana jemaat Makedonia? Alkitab tidak mencatat apa pekerjaannya. Alkitab hanya mencatat dari sangat miskin menjadi sangat kaya. Coba, Ishak menabur bukan? Apa yang dia tabur? Tapi berikutnya dia kaya, makin kaya sehingga sangat kaya. Apa yang ditaburnya? Itu rahasia Tuhan. Besok saya jelaskan. Apa yang ditabur Ishak itu? Datang besok. Apa yang ditabur Ishak itu saya jelaskan sama. Karena bagaimana dia menabur benih, nggak ada air kok. Itu bukan benih. Bukan gandum atau apa gitu. Dia benua kaya. Kian lama kian kaya. Coba. Kaya. Kian lama kian kaya. Sehingga dia sangat kaya. 100 kali, 60 kali, 30 kali. Gerar, Rehobot, Bersheba. Itu ada hubungannya, angka 3 itu. Karena ikat janji kekayaan ini begitu powerful sekali. Makanya setan berusaha mengaburkan gereja dari wahyu ini. Apa penghambatnya? Mamon. Oke lah. Langsung malikabah. Nomor 1, tidak percaya. Nomor 2, khawatir. Nomor 3, keyakinan. Hati-hati mendengar saya tentang perpuluhan. Kau kasih perpuluhan, kau membuat kaya itu Pak Pendetanya. Jangan kasih, kata Mam. Nanti kalau saya gak terima perpuluhanmu gimana? Oke, baik. Di situ disebut, jangan berdebat kita. Keyakinan yang salah, oke? Pengalaman. Gak ada terobosan, gak ada meningkat ini dan itu, sama saja, habis duitku. Lihat kan, kita udah terperangkap lagi dengan tipu daya. Yang kelima, salah memahami. Salah memahami. Nah, salah memahami itu kira-kira begini.
Kalau aku memberi perpuluhan, aku pernah dengar Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkatnya. Kalau aku kasih 1/10, maka bulan depan aku akan mendapat 10 kali lipat. Nggak dapat. Karena dia salah memahami. Salah memahami konsep perpuluhan. Emangnya ini judi ya? Judi dadu gitu. Dikasih 10, dapat 100 kali. Salah kita memahami. Nanti akan saya jelaskan, nggak usah khawatir. Yang keenam, kurang pengetahuan. Nggak komplit pengetahuan, jadi mudah disusupi, mudah digoncangkan, mudah unstabil gitu. Karena senjata setan itu adalah kebodohan kita. Yang ketujuh, karakter yang lemah. Karakter yang lemah. Karakter yang lemah. Yang kedelapan, kurang rasa hormat. Kurang rasa hormat. Jadi ini juga bisa berlaku ke Tuhan. Kurang rasa hormat. 9, menerima doktrin yang salah. Menerima doktrin yang salah. 10, 9 ya? Oke, 9. Oke, saya ulangi. Nomor 1 tidak percaya. Oke. Nomor 2 khawatir. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, menerima doktrin yang salah. Nomor 10, bermental perampok. Bermental perampok. Mengapa? Karena semua yang kau miliki itu milik Tuhan. Gak sadar ya? Gak sadar? Jadi kalau kau gak beri, ya kau rampok dong. Ada ayatnya? Ada, yang kita buka coba. Kadang kita berpikir itu milik kita. Itu. Dengarkan saya, mau wahyu? Kan tadi saya bertanya sama kalian. Betul kan? Siapa yang ngajari Abraham memberi perpuluhan? Biar saya jelaskan. Siapa yang ngajari? Siapa Abraham? Enggak ada kan? Salah kalian, ada. Ketika dia menerima wahyu dari Melkisedek bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi termasuk dirinya dan kekayaannya. Berarti dia tahu itu semua milik Allah, maka dia harus persembahkan. Come on. Ketika Melkisedek berkata, terpujilah Allah pencipta langit dan bumi, termasuk Abraham, termasuk uangnya, kekayaannya, anak-anaknya, semua milik Tuhan. Maka dia harus materaikan, Tuhan ini 1/10 sebagai pengakuan semua ini milikmu. Biar kalian tahu. Itu bukan saking gairahnya diberinya 1/10. Bukan, itu produk pewahyuan. Bahwa yang dia miliki milik Allah sendiri. Maka dia harus materaikan. Bisa mengerti? Belum? Apa penghalang-penghalang kita memberi perpuluhan dengan benar sebagai materai dari memberi diri? 1, tidak percaya. 2, khawatir. 3, keyakinan yang salah. 4, pengalaman. 5, salah memahami. 6, kurang pengetahuan. 7, karakter yang lemah. 8, kurang rasa hormat. 9, menerima doktrin yang salah. 10, jangan tersinggung ya, oke? Karena saya ingin membagikan itu sesuai dengan firman. Yuk kita buka dulu Maliaki pasal yang ketiga. Karena itu adalah milik Tuhan, saudara. Oke. Kawan kita? Ada yang mulai gelisah? Tidaklah. Amin, amin. Yuk kita lihat dulu di Maliaki 3. Kita lihat di situ. Kenapa Tuhan bilang mereka seperti itu? Ya, Maliaki 3 ayat yang pertama. Ayat yang ke-6, sudah? Ayat yang ke-6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadaku. Mendekatlah kepada Tuhan, maka
aku akan mendekat padamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, kalau kita lihat di ayat di kata menipu di situ, lihat bahasa Inggrisnya apa? Rob kan? Coba lihat di bahasa Inggrisnya, NKJV apa? Rob kan? Rob itu merampok. Yes, karena itu milik Tuhan. Ya harus beri dong. Jadi itu bukan menipu tapi merampok. Bahasa Inggrisnya itu NKJV itu rob. Nah, ini yang disebut penghalang-penghalang dari ikat janji kekayaan. Saya tidak menemukan, khususnya di kita ini ya, di generasi baru ini, karena bukan cuma kita, saya tahu banyak juga orang yang mulai masuk ke dimensi ini. Itu bukan hanya antusiasnya, semua kita antusias. Respon, sungguh-sungguh. Tapi kalau udah masuk ke area ini, kita banyak gagal. Banyak gagal. Serius, saya sudah lama di kebenaran ini. Saya sekarang berkata, Tuhan bawa kami masuk. Buat kami berani beriman firman-Mu itu ya dan amin. Kenapa kami takut? Jadi kalau kita bicara gereja apostolik kayak seperti kita. Haleluya dan seterusnya. Tapi begitu kita masuk ke area ini. Nah, waktu kita bicara tentang ikat janji mengalahkan musuh. Ikat janji 100 kali lipat. Amin. Tapi waktu kita mulai tahu how to masuk ke sini. Kita mulai agak unstabil dia gitu. Karena mamon itu roh. Kau harus tahu itu. Kau harus kalahkan mamon. Jepit, ikat, tendang keluar. Haleluya. Papaku masih belum bisa sampai ke situ. Gak apa-apa, saya doakan. Karena kasihku besar padamu. Saya gak akan menolakmu, memaksamu, memelintirmu. Haleluya. Betul atau tidak? Kita harus betul-betul begitu. Untuk di area ini. Lihat, ikat janji yang tidak benar, masih ingat power of covenant? Daud dan Jonathan. Berpadu jiwanya. Tapi Jonathan tidak sempurna. Dia tidak memberi semuanya. Karena ikat janji itu turun-temurun, Mephiboset lumpuh kaki. Bisa mengerti? Karena itu ikat janji sampai pada keturunan. Jadi ikat janji yang tidak sempurna membuat ruang tembak musuh dalam hidup kita. Bisa mengerti? Nah, waktu kita membuktikan iman kita dengan perpuluhan yang benar menurut konsep Tuhan, Tuhan menghargai imanmu. Makanya dijagai semua. Dan bukan hanya itu saja, ikat janji kekayaan yang diterima Abraham, kita terima juga karena kita keturunannya. Haleluya. Ingat, ini masih awal ikat janji kekayaan. Mari bangkit berdiri. Mari kita tengking keluar. Apa itu? Tidak percaya? Apa itu? Khawatir? Apa itu? Keyakinan yang salah? Apa itu? Pengalaman? Apa itu? Salah memahami? Apa itu? Kurang pengetahuan? Apa itu? Karakter yang lemah? Apa itu? Kurang rasa hormat? Apa itu? Menerima doktrin yang salah? Apa itu? Bermental perampok. Kita tengking itu keluar dari area hidup kita. Dari mentalitas kita. Kita cabut, kita buang jauh selama-lamanya. Haleluya. Amin. Are you ready? Mari kita berdoa dalam roh. Sekarang kami ingin menghancurkan setiap penghalang, setiap hambatan, setiap belenggu untuk menerapkan ikat janji kekayaan. Kami akan berkata, setan berakhir pekerjaanmu. Kami akan berkata, setan berakhir tipu dayamu. Aku mau menerapkan ikat janji kekayaan dengan benar. Mulai hari ini, aku selaraskan hidupku. Aku selaraskan hidupku demi nama Yesus. Berdoa terus dalam roh. Karena kita akan sampai untuk menghancurkan pekerjaan tipu daya setan ini dalam hidup kita. Demi nama Yesus. Kita merdeka dalam keuangan, merdeka dalam pemberian, merdeka dalam iman kita. Menerapkan konsep ikat janji kekayaan. Ini saatnya kau masuk. Ini saatnya kau memiliki ikat janji kekayaan. Berkelimpahan, berkemenangan. Demi nama Yesus, singkirkan pekerjaan setan.
Singkirkan mentalitas yang salah. Hancurkan tembok dan kubu dan hambatan yang menghalangimu untuk masuk dalam ikat janji ini dengan benar. Ayo berdoa dalam roh. Kalau kau siap, tengking semua. Kalau kau siap, tengking semua. Mari anak-anakku, engkau keturunan Abraham, engkau orang yang menerapkan kebenaran. Engkau tidak takut apapun. Engkau tidak takut apapun karena kau percaya Yesusmu. Engkau percaya firman Allah. Mari tengking, mari usir, mari hancurkan setiap penghalang ini. Ini saatnya kau berlari, ini saatnya kau masuk pada dimensi yang baru, ikat janji kekayaan. Mari semua pribadi demi pribadi berperkara di hadapan Tuhan. Jangan biarkan setan menghambatmu, jangan biarkan setan menghimpitmu, jangan biarkan mamon menghisap darahmu. Singkirkan mamon, singkirkan mamon. Tendang keluar dari hidupmu, tendang keluar dari keluargamu, tendang keluar dari keuanganmu, dari harta bendamu, dari kekayaanmu. Demi nama Yesus, mamon akan menghisap darahmu, tapi engkau harus mengusirnya, engkau harus menyingkirkannya. Ayo berdoa dalam roh. Sokomale krabababa. Berakhir pekerjaanmu setan dalam nama Yesus. Berakhir pekerjaanmu. Angkat kakimu dari setiap area keuangan kami. Rabakana marabai, yebrekena mararabai, robo. Cukup adalah cukup. Rabakana mararabai. Cukup pekerjaanmu di area keuangan kami. Kami mau diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi. Ramasyakara, Sodom tidak bisa masuk ke kantong kami. Mesir tidak bisa masuk ke dompet kami. Kami mau diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi, sebab kami tahu apa yang bisa Dia miliki, apa yang bisa Dia berikan, bahkan nyawa kami daripadanya. Allah semesta alam. Rebekena marabakana maraba, yembrekena malarabai. Sejak saat ini kami bukan kaya karena usaha kami, tapi kami kaya karena mengakses kekayaan Allah. Rebebebebe rababa, sobake ararabai. Mengalir keperkasaan roh, mengalir keperkasaan roh. Terima keperkasaan roh, terima keperkasaan roh. Mungkin engkau lemah di sisi ini. Aku berkata kepadamu, terima keperkasaan roh, ketetapan hati untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran. Terima keperkasaan roh. Rama Syakariandara Rabai, oh Ramanandere Bendere Bianda, Rosa Takiara Rabai, Yembrente Kirana Rabai. Oh Ramandelebe, siapapun tidak bisa mengakses kekayaan Allah di luar ikat janji, di luar ikat janji. Kalau engkau ingin mengakses kekayaan Allah ini, masuk akurat kepada ikat janji, masuk akurat di sana, masuk akurat di sana. Bayangkan kalau Allah semesta alam memberkati engkau, apa yang bisa kau terima? Apa yang bisa kau terima? Apa yang bisa kau terima? Apa yang bisa ku terima ketika Allah semesta alam memberkati kita bersama-sama? Miliki iman, terus minta kasih karunia supaya kau memiliki keperkasaan roh untuk berkata yes oh God, yes oh God, yes oh God. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Terjadi terus diri kami Tuhan. Tidak ada area bagi mamon. Tidak ada area bagi mamon. Apapun kondisi kami sekarang, cukup adalah cukup. In the name of Jesus. Aku mengumumkan saat ini, cukup adalah cukup. Campur tangan setan berakhir dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau ingin kami, sumber-sumber kami hanya berasal daripadamu. Sebab kami memanggil Engkau Bapa, dan Engkau memanggil kami anakku yang Kukasihi. Oh Tuhan, oh Tuhan,
Dimulailah saat bagi kami bahwa kami hidup dari kantong Jehovah. Kami hidup dari pencukupan tahta. Kami hidup dari sana Tuhan. Kami bukan hidup dari dunia ini. Bukan dari tenaga kami bahkan. Oh God, oh God, oh God. Kami hidup dari kantong Engkau. Setiap hari. Biar kami hidup dari pencukupan Engkau. Bawa kami masuk, bawa kami Bapa. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Aku mengangkat tanganku di hadapan Engkau. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Oleh rohku kata Tuhan. Mengalirlah itu atasmu. Mengalirlah itu atasmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Beri kemuliaan kepadanya. Silakan duduk.